Para ibu di Gaza mengaku kini begitu kesulitan mencari susu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi buah hatinya. Amira Al-Tawil mengalaminya. Ia telah menjelajahi apotek-apotek di Gaza Utara untuk mencari susu bagi anaknya, Yosef. Tetapi kekhawatirannya terjadi. Ibu 33 tahun itu tak menemukan satu wadah pun susu untuk memuaskan rasa lapar buah hatinya. Padahal, Yosef telah didiagnosis mengalami malnutrisi. Berbicara kepada kantor berita AFP, ia mengatakan anaknya kini dirawat di rumah sakit Martir Al-Aqsa di Gaza Tengah. Ia mengaku telah memberinya makan, tapi tidak dengan susu karena tidak tersedia di rumah sakit, apotek maupun di toko-toko. Alhasil, Amira sempat terpaksa memberikan Yosef tepung yang membuatnya kembung. Yosef sendiri kini hanya bisa terbaring di tempat tidur yang sempit. Anak itu menerima obat yang sangat dibutuhkan melalui selang infus di kakinya. Sedikitnya 32 orang telah meninggal akibat kekurangan gizi di Gaza sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Kebanyakan dari mereka tidak lain adalah anak-anak. Lembaga-lembaga bantuan telah memperingatkan perang Israel-Hamas membawa dampak lebih buruk terutama terhadap anak-anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa 4 dari 5 anak telah melewati 1 hari tanpa makan setidaknya sekali dalam 72 jam atau 3 hari. Menurut sejumlah lembaga bantuan, meningkatnya malnutrisi di kalangan anak-anak Gaza semakin besar, disebabkan oleh bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah Palestina itu tidak sampai ke tempat yang dituju. Sejak pertengahan Januari, Badan Kemanusiaan PBB OCHA telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 93.400 balita di Gaza untuk mengetahui adanya malnutrisi, termasuk 7.280 balita yang dinyatakan menderita gizi buruk akut. Malnutrisi terutama terjadi di Gaza Utara, yang hanya menerima sedikit bantuan pada bulan-bulan awal perang. Seorang dokter anak di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa, Hazem Mustafa, menyalahkan penutupan penyeberangan Rafah di selatan sebagai penyebab memburuknya situasi kelaparan di Gaza. Penyeberangan tersebut merupakan jalur utama untuk bantuan ke Gaza dari negara tetangga Mesir. Namun pasukan Israel menguasai jalur tersebut pada tanggal 7 Mei lalu. Sejak saat itu tidak ada bantuan yang masuk ke wilayah tersebut melalui penyeberangan, dan tidak ada pasien yang sakit atau terluka yang dapat pergi untuk berobat ke Mesir. Kasus-kasus malnutrisi di kalangan anak-anak di Rafah juga muncul dalam beberapa hari terakhir, dengan beberapa bayi dirawat di pusat-pusat perawatan kesehatan. Dr. Mustafa pun menyerukan kepada dunia bahwa mereka kini membutuhkan pasokan susu yang melimpah untuk mendukung kesehatan anak-anak di Gaza.